Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Alfian Fatra dari HG2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kewarganegaraan. Nah, ini ada anggota HG2 atau HG saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Reski Alfian Fatra. Yang kedua ada Sadi Razifa Syaharani. Yang ketiga Samantha Nalindra. Yang keempat ada Muhammad Rakan. Yang kelima ada Rizky Ayu. Yang enam ada Zidan Ramadan. Nah, ini agenda layout saya. Kira-kira ini adalah beberapa yang akan saya bahas. Yang pertama, siapakah warga negara Indonesia? Yang kedua, menjadi warga negara Indonesia. Yang ketiga, kehilangan kewarganegaraan. Yang keempat, hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima, hak dan kewajiban negara. Nah, yang pertama, siapakah warga negara Indonesia? Nah, sejarah singkat status penduduk Indonesia pada masa kolonial Belanda dan pasca kemerdekaan. Nah, jadi pada masa kolonial Belanda itu, sebelum bangsa Belanda menguasai Indonesia, khususnya Pulau Jawa, situasi masyarakat sudah tersusun secara hierarkis. Puncak hierarki adalah raja dan keluarganya. Dalam masyarakat yang hierarkis demikian, raja berhak menuntut kebaktian dari rakyat. Salah satu contoh teknik yang mengabsahkan kekuasaan Raja Majapahit adalah Manggala. Teknik ini digunakan pujangga keraton dalam buku mereka yang memberi status raja sebagai supramanusia atau manusia yang paling atas, bahkan sama kedudukannya dengan dewa. Hal itu menunjukkan hubungan raja dan rakyat di Indonesia cenderung didominasi raja. Rakyat pun cenderung diperlakukan sebagai embel-embel kekuasaan itu. Jadi, konsep kewarganegaraan yang mengakui bahwa rakyat mempunyai hak sebagai warga negara belum dikenal. Jadi pada zaman dulu itu mereka masih mengedepankan status kerajaan. Jadi konsep kewarganegaraan pada kerajaan itu belum terlalu dikenal. Nah, setelah pasca kemerdekaan, dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 tertulis pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Siapa saja yang tercakup dalam pengertian bangsa Indonesia di sini? Nah, Undang-Undang 1945 itu dirumuskan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional dengan latar belakang yang beragam. Mereka yang punya latar belakang dari agama, suku, ras, dan daerah asal yang berbeda. Ada yang berasal dari Jawa, Sumatera, Ambon, Sulawesi, Arab, Tiongkok, dan lain-lain. Perumus undang-undang juga bukan hanya laki-laki, tapi ada juga tokoh-tokoh pergerakan perempuan. Kesemuanya mewakili berbagai golongan dan aliran politik. Sejak awal, keberagaman masyarakat telah menjadi perumusan undang-undang dasar. Dan keberagaman tersebut dapat disatukan karena kepedulian yang luar biasa terhadap kepentingan rakyat. Sumbangan pemikiran mereka antara lain adalah rumusan tentang bangsa Indonesia, yaitu ditetapkan sebagai bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia asli atau bangsa lain disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yaitu Undang-Undang 1945 pasal 26. Ketentuan terakhir ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menerima dari keturunan Arab, Tionghoa, atau bangsa lain yang telah menetap di Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Nah, kemudian ada ketentuan-ketentuan untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, keluarga negara Indonesia dapat diperoleh dengan 6 dasar nih. Yang pertama ada kelahiran. Dengan kelahiran, seseorang secara otomatis menjadi WNI karena ayah dan ibunya adalah WNI. Ketentuan ini merupakan implementasi dari asas keturunan atau ius sanguinis. Seorang anak tetap menjadi WNI walaupun dilahirkan di luar negeri. Tujuannya adalah untuk mencegah apatride. Nah, kemudian ada B, ada pemberian status. Nah, ini untuk menghindari kasus tanpa kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Negara dapat memberikan status warga negara bagi anak yang dilahirkan di luar negeri dengan salah satu orang tua ayah ibu adalah WNI. Sedangkan satu lagi bukan WNI. Kemudian ada pengangkatan. Nah, dengan dasar pengangkatan, seorang anak WNA yang berumur 5 tahun atau kurang yang diangkat oleh WNI dapat memperoleh keluarga negara Indonesia. Nah, jadi ini sebab-sebabnya nih. Sebab seseorang memiliki keluarga negara Indonesia. Kemudian ada permohonan. Atas dasar permohonan, keluarga negara Indonesia dapat diberikan kepada anak berusia 18 tahun yang ayah dan ibunya memiliki keluarga negara yang berbeda. WNI dan asing pada awalnya dia menjadi WNA, namun kemudian ingin menjadi WNI untuk mengikuti ayah atau ibunya yang berkeluarga negara Indonesia. Pemerintah dapat mengabulkan permohonannya setelah ia meninggalkan keluarga negara sebelumnya agar tidak terjadi keluarga negara ganda. Nah, ini contohnya itu kayak pemain sepak bola Irfan Bahdim. Ya kalau nggak salah dia dulu itu warga WNA Belanda, kemudian dia menjadi mendapatkan keluarga negara Indonesia.
Kemudian naturalisasi. Naturalisasi memiliki arti bahwa kewarganegaraan Indonesia dapat diberikan kepada orang asing yang sungguh-sungguh menjadi WNI. Nah, ini contohnya banyak sekali, terutama kita lihat pada permainan sepak bola. Banyak sekali orang-orang di situ naturalisasi, misalnya kayak untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Kemudian ada perkawinan. Dengan perkawinan, demi kesatuan kewarganegaraan dalam keluarga, pihak suami atau istri yang ber-WNA dapat mengikuti pasangan yang ber-WNI dengan syarat bahwa ia harus melepaskan kewarganegaraan sebelumnya terlebih dahulu. Nah, ini dilepaskan itu tujuannya agar ia tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Nah, kemudian ada sebab-sebab nih kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Nah, bila seseorang telah menjadi WNI, negara akan mengakuinya untuk seumur hidupnya sekalipun ia bertempat tinggal di luar negeri. Namun, WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya karena hal berikut, lihat Undang-Undang Nomor 12. Nah, ini kalau mau lengkapnya, tahun 2008, bab 4 tentang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 23, 26, dan 28. Nah, ini salah satu beberapa penyebab-penyebabnya, yaitu atas kemauan dirinya sendiri untuk menjadi WNA. Yang B, melanggar asas kewarganegaraan tunggal. Nah, ketentuan ini berlaku bagi WNI yang memiliki kewarganegaraan asing dan tidak mau melepaskan status WNA-nya. Yang C, tinggal di luar wilayah negara Indonesia, tidak dalam rangka dinas negara selama 5 tahun berturut-turut dan sebelum jangka 5 tahun terakhir dengan sengaja tidak menyatakan keinginan untuk mempertahankan kewarganegaranya, serta setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI. Kemudian ada perkawinan dengan WNA. Nah, ketentuan ini berlaku bagi WNI, perempuan atau laki-laki menikah dengan pasangan dari negara yang memiliki peraturan bahwa orang asing menikah dengan warganya harus menjadi warga negaranya pula. Nah, kemudian ada E, oleh negara. Warga negara seseorang dapat dinyatakan hilang karena pada prinsipnya negara tidak menginginkan warga negara yang memiliki loyalitas ganda terhadap Indonesia dan terhadap negara lain. WNI yang telah kehilangan kewarganegaranya secara otomatis membebaskan dirinya dan hak dan kewajiban sebagai WNI. Nah, kemudian ini ada hak dan kewajiban bagi warga negara. Nah, ini buat kita-kita nih sebagai warga negara Indonesia. Nah, ada hak konstitusional warga negara. Hak konstitusional warga negara menurut Profesor Jimli Asidiki adalah hak-hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang 1945. Setelah mendampingi Undang-Undang 1945, prinsip HAM telah tercantum dalam Konstitusi Indonesia sebagai ciri khas prinsip konstitusi modern. Oleh karena itu, prinsip HAM yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia. Para bapak bangsa Indonesia telah bekerja keras dalam menyusun Undang-Undang 1945 agar undang-undang ini dapat melindungi seluruh warga negara. Kedudukan Undang-Undang 1945 adalah sumber hukum bagi semua undang-undang dan peraturan yang berada di bawahnya. Nah, ini ada hak warga negara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat dan mendapatkan informasi, ada hak berserikat, hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing, kemudian hak untuk memilih dalam pemilu, ada hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan masih ada banyak hak-hak yang lain, termasuk hak-hak dasar itu kayak hak untuk hidup. Nah, kemudian ada kewajiban bagi warga negara atau kewajiban bagi kita nih dalam menetapi sebuah negara Indonesia. Yang pertama, menjunjung atau mematuhi hukum dan pemerintahan, ada membela negara, ada membayar pajak, kemudian mengikuti pendidikan dasar atau wajib sekolah, kemudian ada menghormati hak asasi orang lain. Dan masih banyak kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kemudian ada hak dan kewajiban negara nih. Nah, hak dan kewajiban negara, pemerintah, dan warga negara bersumber dan diatur dalam Undang-Undang 1945. Kewajiban negara secara implisit termaktub dalam Undang-Undang 1945 yaitu pada alinea alinea keempat yang berisi tentang tujuan negara yang harus dilaksanakan terhadap setiap pemerintahan. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian ada memajukan kesejahteraan umum, C, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan D, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan tersebut menjiwai kewajiban dan hak-hak bagi negara Indonesia. Nah, ini ada kesimpulannya. Nah, hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Nah,
hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.